Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Esti Suryani, SSI MKOM, yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk presentasi pada hari ini. Izinkan kami, kelompok 10, untuk mempresentasikan proyek hasil perhitungan statistika dan probabilitas tentang perhitungan ANOVA, korelasi, dan regresi linier sederhana. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Fembi Fabrian Fahrani dengan NIM L0125-011 dan rekan saya Imam Dian Firmansyah dengan NIM L0124-150 dan yang terakhir rekan saya Fatih Ahmad Jadid dengan NIM L0125-039. Tujuan proyek pada perhitungan kali ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat stres, depresi, dan cemas yang signifikan antara mahasiswa informatika dari 4 angkatan berbeda, yaitu dari angkatan 2022, dari angkatan 2023, angkatan 2024, dan angkatan 2025. Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan proyek ini adalah yang pertama, ANOVA, yaitu untuk mengetahui dan memahami uji statistik. Yang kedua, korelasi dan regresi linear sederhana untuk mengetahui variabel hubungan dan menentukan arah hubungan serta besar hubungan tersebut. Dasar teori yang dipakai adalah yang pertama, ANOVA. ANOVA adalah metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi yang digunakan untuk melakukan analisis komparatif dengan menggunakan testing, yakni mencari perbedaan yang signifikan dari dua buah mean. Namun, ANOVA yang dipakai pada proyek kali ini adalah ANOVA satu arah. Digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Yang kedua adalah korelasi. Korelasi adalah metode untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua peubah atau lebih yang digambarkan oleh besarnya korelasi. Yang ketiga adalah regresi. Regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi hendak ditentukan dan digunakan untuk menggambarkan pola atau hubungan yang terjadi antara variabel. Nah, informasi data untuk pengumpulan adalah proses pemerolehan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data kuesioner yang ditunjukkan oleh mahasiswa program studi informatika angkatan 2022 hingga angkatan 2025. Untuk pengambilan sampel, perangkatan diambil 25 data responden secara acak sehingga dibutuhkan 100 data responden untuk perhitungan ANOVA, korelasi, dan regresi linier sederhana. Baik, saya Imam Dian Firmansyah dengan NIM L0124-150. Saya akan menjelaskan untuk bagian hasil perhitungan ANOVA. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu kami mengambil ANOVA satu arah atau single vector, one way ANOVA. Kenapa? Karena hanya dilihat dari pengaruh kategori saja, yaitu angkatan terhadap skor mental. Kemudian untuk taraf nyatanya alfa itu adalah 0,05 atau 5%. Kemudian N totalnya itu sama dengan 100, yang dimana itu dipecah menjadi 25 data per angkatan. Kenapa 25? Karena jumlah angkatannya itu ada 4, dari 2022 sampai 2025. Kemudian untuk H0, itu tidak ada perbedaan rata-rata skor gangguan mental yang signifikan antar angkatan. Sedangkan untuk H1, itu ada angkatan yang memiliki rata-rata skor berbeda secara signifikan. Next, kita masuk ke dalam hasil penyajian data yang pertama, itu anxiety atau kecemasan. Di sini merupakan summary atau ringkasan tabel perhitungannya. Di sini ada groups, kelompok angkatannya, ini count, ini untuk data per angkatannya, yang di total sejumlah N, yaitu 100.
Ini sum, ini total nilai dari hasil akhir DAS untuk tiap angkatannya, di mana nilai per individunya itu nilai per individu yang mana ada yang di mana ada 25 individu itu dijumlah menghasilkan sum seperti berikut. Kemudian average itu rata-rata sebagai berikut. Untuk variansi itu adalah keragaman, jadi eh, semakin besar angka keragamannya, maka semakin beragam jawabannya. Jadi ada yang jawabannya menghasilkan skor kecil, ada yang menghasilkan skor tinggi sekali. Kemudian kita masuk ke tabel ANOVA. Di sini ada eh, ini source of variance atau sumber variansi untuk, kemudian ada between group JKK, mengukur perbedaan angkatan, within groups JKG ya merupakan error. Terus lalu ada hasil dari SS, hasil dari JKK, hasil JKG, hasil dari JKT. Kemudian ada degree of freedom, ini numerator, kemudian yang ini denumerator. Kemudian ada MS itu mean square, yang mana rumusnya itu SS dibagi dengan DF. Kemudian ada F itu F hitung, F grid adalah F tabel. Di sini F hitung senilai 0,55, F hitung F tabel senilai 2,69. Secara teori, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Sedangkan P-value ini unik dari Excel, ciri khas Excel itu sendiri, yang dimana jika P-value lebih besar daripada taraf nyata, itu berarti signifikan. Artinya perbedaan ada penyebabnya. Sedangkan jika P-value lebih kecil daripada taraf nyata, maka itu, nah, sedangkan untuk P-value ini sendiri, yang merupakan ciri khas unik dari Excel, teorinya jika P-value itu lebih kecil daripada taraf nyata, maka itu memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi perbedaan itu pasti ada penyebabnya. Sedangkan jika P-value itu lebih besar daripada taraf nyata, maka itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada signifikan. Jadi eh, pasti sesuatu itu terjadi secara acak atau hanya sebuah kebetulan. Oke, jadi eh, di sini 0,64 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan kecemasan yang signifikan antar angkatan. Next adalah hasil perhitungan anxiety atau kecemasan. Ini merupakan ringkasan tabel sumerinya bagi berikut. Perbedaannya mulai dari sum, average, dan variance. Angkanya besar, jadi jawabannya masih beragam. Kemudian kita langsung masuk ke tabel ANOVA. Ini untuk hasil SS-nya, hasil DF masih sama. Ini untuk MS, dan kita langsung menuju ke F hitung 0,55, F tabel 2,69, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. P-value 0,64 lebih besar daripada 0,05 yang sebagai taraf nyata, maka H0 diterima. Jadi, karena tidak signifikan, maka resiko depresinya sama. Next. Oke. Nah, masuk ke hasil penyajian yang terakhir, yaitu depression atau depression. Ini merupakan ringkasan sumerinya, sum, rata-rata, variansi, beragam, average-nya angkanya sedikit hampir mirip di sini. Oke, kita masuk ke bagian ANOVA. Ini untuk hasil dari JKK, JKG, JKT, degree of freedom, mean square, ini F hitung dan F tabel, 0,79 lebih kecil dari 2,69, berarti H0 diterima. P-value 0,500 lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Jadi ini juga sama, yaitu sangat tidak signifikan. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk poin pertama, yaitu angkatan tidak berpengaruh terhadap kesehatan mental, baik itu anxiety, depression, maupun stres. Hal ini disebabkan karena F hitung lebih kecil dari F tabel pada semua pengujian. Jadi semua H0 diterima, jadi sangat tidak signifikan. Ini merujuk kepada isu kesehatan mental merata di seluruh mahasiswa informatika. Jadi berdasarkan 100 sampel data mahasiswa,
masa studi tidak menjadi penentu kesehatan mental. Baik mahasiswa baru maupun akhir, mereka menghadapi tekanan mental yang sama. Itu tadi penjelasan mengenai hasil perhitungan ANOVA. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatih Ahmad Jadid, NIM L0125-039. Saya bagian dari kelompok 10 kelas C untuk tugas proyek matkul Statpro. Di sini saya bakal jelasin untuk bagian korelasi dan regresi. Ini saya bakal mulai dari korelasinya terlebih dahulu. Nah, persoalannya itu untuk mencari korelasi dari setiap faktor yang ada terhadap salah satu dari 3 gangguan. Itu ada anxiety, depression, dan stres. Nah, ini untuk mengetahui hubungan antara keduanya, baik kekuatannya maupun bentuk arahnya. Nah, pada proyek ini, itu saya memilih untuk mencari korelasi dan regresi antara gangguan anxiety. Nanti ada 3, saya milih anxiety. Ini dari data individu yang sudah diperoleh itu bakal diambil 100 data secara random dari 4 angkatan masing-masing. Jumlahnya itu 25 data per angkatan. Ya, ini langkah pertamanya itu, untuk datanya itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi saya tadi kan memilih untuk gangguan anxiety ya. Di sini ada nomor, ini ada prodi, ini ada tahun angkatan, di sini ada anxiety, dan ini ada faktor-faktornya. Dari faktor pertama sampai ke 7. Ini totalnya ada 100. Nah, datanya kira-kira begini. Oke. Cara mencari korelasinya, yang pertama itu membuat tabel bantu. Membuat tabel bantu dengan menghitung X, Y, dan X kuadrat, lalu menghitung totalnya. Untuk setiap faktornya itu dari faktor pertama sampai ke 7, terus menghitung Y kuadrat, habis itu ditotalin juga. Nah, ini untuk hasil perhitungan membuat tabel bantunya kira-kira seperti ini. Ini ada sigma X dikali Y ya, dari faktor pertama sampai faktor ke-7. Terus di bawah ini ada sigma X kuadrat sama dari faktor pertama sampai faktor 7, dan sini ada Y kuadrat. Kira-kira begini. Nah, terus kita bakal langsung mencari nilai R. Dimana nilai R itu adalah nilai yang merepresentasikan tentang hubungan antara gangguannya itu sendiri dengan faktor-faktornya. Nah, ini ada rumusnya. Kira-kira seperti ini, dengan X itu variabel bebasnya, yaitu faktor-faktornya, faktor 1 sampai faktor 7. Terus ada Y, itu variabel terikatnya atau gangguannya. Yang tadi saya pilih itu anxiety. Di sini karena faktornya itu ada 7 ya, berarti kita bakal mencari nilai R untuk semua 7 faktor terhadap gangguan anxiety. Nah, ini hasil perhitungan nilai R-nya. Ini untuk faktor pertama itu hasilnya 0,416, faktor kedua 0,643, dan seterusnya. Nah, dari faktor 1 sampai 7 ini, faktor yang memiliki kekuatan yang kuat atau paling relevan terhadap gangguan itu, dia ada di faktor kedua dan faktor kelima. Tapi yang terkuat sendiri itu adalah faktor kedua dengan nilai 0,643. Oke, sekarang untuk bagian regresinya. Persoalannya itu setelah mengetahui faktor mana yang paling kuat di antara yang lainnya terhadap gangguannya, itu bakal dicari persamaan regresinya sebagai rumus yang nantinya dapat digunakan untuk mencari hubungan antara gangguan dan faktornya berdasarkan data yang ada di proyek ini. Nah, yang sudah diketahui itu tadi, faktor yang terkuat terhadap anxiety itu ada di faktor kedua dengan nilai R sebesar 0,643. Nah, maka dari itu kita bakal membuat persamaan regresinya ini berdasarkan faktor kedua tersebut. Ini ada rumus persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan
A plus B X. Di sini Y itu anxiety, Y-nya itu anxiety, A itu konstanta A dan B konstanta B, dan X ini adalah faktor kedua. Dan langkah selanjutnya itu kita bakal mencari nilai konstanta A dan B. Nah, ini ada rumus buat mencari nilai A, dan di sini ada rumus buat mencari nilai B. Dengan sama Y itu anxiety dan X itu faktor anxiety kedua. Nah, setelah menghitung itu kita dapat nilai A dan B itu kira-kira seperti ini. Nilai A itu 16,157 dan B itu 5,103. Nah, setelah dapat konstantanya, itu kita bisa langsung substitusikan ke rumus persamaan. Yang tadi Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu anxiety, A plus B, dan X-nya itu faktor anxiety kedua. Tadi kita sudah menemukan nilai A dan B, di mana A itu 16,16 dan B 5,13. Nah, jadi ini persamaan regresinya kira-kira seperti ini. Setelah mengalami beberapa perhitungan di awal, kita dapat mengambil kesimpulan keseluruhan, yaitu analisis ANOVA satu arah menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan angkatan terhadap skala anxiety, depression, and stress. Tingkat stres mahasiswa relatif sama di semua angkatan, sehingga gangguan mental dialami rata tanpa memandang tahun studi, baik mahasiswa baru maupun tingkat akhir, menghadapi beban serupa secara statistik. Sedangkan analisis korelasi menunjukkan semua faktor 1-7 memiliki hubungan positif dengan anxiety, dengan FA2 dan FA5 paling relevan dan FA2 sebagai penyebab terkuat. Regresi pun menggunakan FA2 sebagai prediktor utama anxiety. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.